Umur hidup. Iya. Seumur hidup aja. Kita baca sama-sama sambil kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kefahaman yang benar, dilindungi dari ilmu dan amal yang menyesatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan tema, kita akan membahas tentang ayat-ayat puasa. Mungkin kita mengetahui ayat-ayat puasa itu di dalam Al-Quran sebenarnya banyak. Bukan hanya Al-Baqarah saja. Yang sering, yang populer itu adalah surat Al-Baqarah. Ya, ayat berapa? 183 sampai 186. Sampai 188. Tapi yang kita populer adalah 183. Nah, kita akan bahas secara umum dan secara khusus. Kemudian ada juga di surat Al-Maidah ayat 89, ayat 95. Itu tentang ayat puasa juga. Ada juga di surat Maryam. Surat Maryam itu surat ke-19. Ada di ayat 26. Ada juga di surat Ad-Dukhan. Ini terkait dengan puasa, tapi rinciannya itu ayat 3, 4. Surat Al-Qadar, itu Al-Qadar inna anzalna, itu juga terkait dengan puasa, ayat 1 sampai 5. Dan ayat-ayat yang lainnya masih banyak. Makanya mudah-mudahan kita selesai membahas ayat-ayat puasa ini dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita bicara puasa, ada pemahaman yang utuh. Allah menyebutkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya surat Al-Baqarah ayat 183. Walaupun itu kita akan bahas sekarang 183 sampai 188. Ya. Nah, secara umum, jadi pertemuan ini mudah-mudahan selesai. Kita akan bahas tentang Al-Baqarah 183 sampai 188. Gitu ya. Kenapa ayat-ayat ini menjadi bagian ayat-ayat puasa? Karena kita akan mencoba satu ayat dengan ayat itu ya memiliki keterkaitan ya. Walaupun tidak secara implisit ya disebutkan tentang puasanya, tapi ayat 183 itu disebutkan secara jelas puasa, 184 disebutkan secara jelas tentang puasa, 185 itu juga ada kaitannya, 186 tentang doa, 187 tentang bagaimana iktikaf, 188 tentang harta. Nah, sepertinya kalau kita baca per ayat ya tidak dikorelasikan, sepertinya terpisah gitu ya. Padahal tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengurutkan ya ayat-ayat ini tanpa maksud. Oleh karena itu, masing-masing ayat ini memiliki keterkaitan kepada ibadah yang sedang kita lakukan ini, yaitu ibadah puasa. Sehingga kalau dikaji, harusnya menjadi menarik gitu ya. Karena bagaimana kaitannya puasa ini dengan pembahasan Allah dalam Al-Quran yang diurutkan gitu ya. Kemudian cara menyampaikannya juga Allah ya
sangat logis ya, logis, argumentatif, kemudian menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita bahas dulu secara umum. Boleh Pak Wawan dibaca ayatnya artinya aja, Al-Baqarah 183. Baik, Pak Ustadz. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ya, udah ya, hilang tuh suaranya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting udah paham ya kita ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebenarnya pertama, ini ada sugesti dari Allah. Ini catatan pertama ya. Sugesti. Sugesti itu motivasi. Dari mana lihatnya? Satu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kenapa tidak ya ayyuhalladzina mu'minun? Kenapa amanu tidak mu'minun? Karena begini, kalau perbedaannya ya, amanu dengan mu'minun. Ada orang yang menyanyi dengan penyanyi. Beda nggak Pak Wawan tuh? Menyanyi dengan penyanyi. Beda nggak? Beda. 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 Kalau penyanyi itu profesional. Nah gitu ya. Kalau menyanyi, semua orang bisa menyanyi. Ada melukis, ada pelukis. Semua orang bisa melukis, tapi tidak setiap orang berprofesi sebagai pelukis. Amanu itu ibarat menyanyi. Amanu itu ibarat melukis. Sedangkan mukminun itu ibarat penyanyi atau pelukis. Bukan disamakan ya. Ini perumpamaan saja. Bagaimana Allah menggunakan kata-kata amanu itu siapapun yang sudah bersyahadat, maka dia termasuk orang yang beriman. Imannya sedikit, setengah, atau sudah tinggi, sama aja. Jadi Allah memanggil kepada siapapun yang mengaku beriman, baik masih lemah ataupun sudah kuat. Ini disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Ini namanya sugesti ya. Sugesti. Yang kedua, ada analogi ya. Analogi. Analogi itu gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan. Alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan gitu ya. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelummu. Ini Allah memberikan analogi, mengajak kita berpikir logis dan argumentatif. Bahwa puasa ini bukan hanya kita, tapi umat sebelumnya. Sehingga pertama, kutib ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba ini kan disebutkan nggak? Diwajibkan alaikum atas kalian asyamu berpuasa. Disebutkan nggak siapa yang mewajibkannya di situ, di ayat itu? Ada nggak? Bahwa kata Allah yang mewajibkan. Ada nggak? Kan nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian. Siapa yang mewajibkan? Nggak disebutkan di situ. Ini bukan tanpa tujuan. Di antara maksudnya, kata ahli tafsir adalah seandainya Allah tidak memerintahkan puasa, maka setiap orang saking pentingnya berpuasa akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Gitu tuh. Jadi seandainya Allah tidak mewajibkan puasa, maka setiap orang akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Makanya di situ Allahnya tidak disebutkan. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian asyamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Pasti kita tahu Allah, tapi kata Allahnya tidak disebutkan. Ini mengandung makna
Seandainya Allah tidak mewajibkan puasa, maka dirinya atau orang itu akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Kenapa? Karena penting. Maka ada orang-orang yang berpuasa karena apa? Bukan karena Allah, karena diet. Diet. Ada nggak? Ada kan? Kenapa? Karena dia perlu. Ada orang kalau mau operasi kan disuruh puasa. Siapa yang nyuruh? Dokter. Ada orang yang berpuasa karena macam-macam. Tidak ikut ke perintah Allah. Makanya jangankan disuruh, tidak disuruh pun manusia akan melakukan itu. Ini logis dan argumentatif. Sebagaimana dulu, kutiba alaikumussyam, sebagaimana dulu juga pernah diwajibkan untuk berpuasa ya. Orang-orang dulu, orang-orang kafir Quraisy sebelum datang Islam, mereka mewajibkan dirinya berpuasa. Cuma memang ya suka-suka mereka, nggak pakai beda syariatnya kita dengan mereka. Bahkan kalau lihat sejarah puasa itu, di awal-awal puasa itu diwajibkan, itu kan maghrib tuh buka. Kemudian sholat isya. Setelah sholat isya, itu tidak boleh makan lagi. Tidak boleh minum lagi. Tidak boleh hubungan suami istri lagi. Sehingga pada kerepotan sahabat, bayangkan. Maghrib sampai isya hanya waktu untuk berbuka. Kalau hubungan suami istri, ya dilakukan antara itu. Sehingga Umar itu pernah karena selesai dari rumah Rasulullah, kemudian pulang larut malam. Beliau punya hajat kepada istrinya. Nah, istrinya menolak, saya sudah tidur. Karena pada saat di awal Islam ini, di awal perintahkan, kalau sudah tidur udah nggak boleh makan minum lagi. Itu awal-awal. Makanya, ini saya loncat sedikit, makanya turun surat Al-Baqarah ayat 187, gitu kan. Bahwa puasa ini tidak hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu analogi ya. Allah mengajak analogi umat-umat terdahulu. Kemudian di akhirnya la'allakum tattaqun. Ini tujuan. Yaitu agar orang bertakwa. Jadi surat Al-Baqarah ini minimal ada 3. 1, Allah memberikan sugesti. 2, Allah memberikan analogi. 3, Allah mengungkapkan tujuannya. La'allakum tattaqun. Yang sebenarnya tujuannya bukan hanya ini. Jadi dari ayat 183 sampai 188 itu Allah di setiap ayatnya itu ada tujuan. Jadi bukan hanya la'allakum tattaqun. Di ayat ini nanti ada la'allakum tashkurun, ada la'allahum yarsyudun, ada la'allahum yattaqun lagi, ada tentang harta dan lain sebagainya. Nah, apa aplikasinya? Ini aplikasinya ya kepada anak. Dari surat Al-Baqarah ini kita aplikasikan misalnya dalam keluarga, dalam hal ini anak. Orang tua nyuruh puasa kepada anak. Maka kalau ngikut runutan atau ngambil hikmah pelajaran dari ayat 183 ini, maka minimal harus ada 3 hal. Pertama, kalau kita nyuruh puasa kepada anak, harus ada sugesti. Karena Allah juga memerintahkan puasa itu diawali dengan sugesti. Merangkul. Tidak memukul ya. Sugesti. Nyuruh puasa ke anak kan anak baru tersugesti kalau dikasih hadiah. Nggak apa-apa juga. Nah, kamu puasa nanti kalau tamat kasih hadiah. Hadiahnya apa? Bah. Misalkan atau abi atau ayah. Nanti dikasih hadiah misalnya apalah. Beli sepeda atau apa, itu sugesti itu. Nggak apa-apa, anak-anak. Kita berpikir lewat logika anak-anak. Kemudian yang kedua, kasih analogi. Kasih kan kalau misalnya bicara dengan anak-anak, itu kan misalkan apa, perkenalkan dunia binatang. Nah, coba,
Misalkan pengen tahu, coba sebutkan 3 ekor ikan, 3 ekor ikan. Udah lama itu, Pak Ustadz. Sebutkan misalkan 3 ekor binatang yang juga berpuasa. Dan binatang apa yang puasanya lama. Nah, kan dia berpikir tuh, searching di internet. Kalau kita searching di internet, oh luar biasa. Lebih dahsyat puasanya binatang ketimbang manusia. Kan gitu ya. Kita di Mekah ketemu unta. Unta itu bisa beratus kilometer tanpa makan dan minum. Dalam keadaan panasnya luar biasa. Jalan ratusan kilometer. Unta itu. Artinya berpuasa. Kalau kita ayam kampung bisa 3 pekan mengerami telur supaya menetas, puasa juga. Nah, diajak analogikan kepada binatang, masa kalah sama binatang. Binatang lebih lama, bahkan saya baca ya, ada yang puasa sampai 3 tahun. Coba binatang apa? Ini hadiahnya umroh. Yang bisa jawab unmute ya. Iya. Ada itu binatang yang sampai bertahan hidup tidak makan, tidak minum itu sampai 3 tahun. Dalam suatu ekstrim. Itu binatang itu. Artinya binatang lebih ekstrim puasanya. Ada yang sampai 16 bulan. Ada yang sampai 3 bulan. Ini makhluk Allah yang senantiasa bertasbih. Tapi demikian Allah men-setting ya untuk memberikan contoh kepada manusia. Kalau ada manusia merasa berat untuk melakukannya, ada yang lebih ekstrim. Makhluk Allah tidak makan dan minum. Kita bisa bertahan tidak makan dan minum hanya beberapa hari saja. Tapi binatang ada yang sampai 3 tahun. Gitu ya. Nah, ini analogi kepada anak-anak nih aplikasi ya. Kemudian yang ketiga tujuan. Bentar, ini anak saya ganggu. Tujuan. Kalau kita bicara kepada anak supaya mereka juga ikut puasa, diungkapkan tujuannya. Apa sih nak tujuan puasa itu? Pertama ya agar kita disayang Allah gitu kan. Kemudian apalagi supaya kita sehat, apalagi di zaman wabah seperti sekarang ini. Kenapa? Nabi yang menjamin sumu tasihu. Kalau kalian puasa sehat. Insya Allah orang yang berpuasa itu daya tahan kepada wabah lebih kuat daripada orang yang tidak puasa. Itu kan jaminan Nabi, diungkapkan tujuannya sehingga termotivasi. Itu ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Secara umum dulu ya. Saya belum mengungkapkan asbabun nuzul dan lain-lain, ini gambaran secara umum. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, boleh Pak Haji dibacakan artinya? Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, ya, yang lebih baik baginya. Ya itu Pak Haji Wiryawan itu sinyalnya kayaknya tuh mati-mati. Iya, mati-mati. Ya saya bacakan aja ya. Ya, Pak Ustaz. Ayat 184. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini 184. Kalau ditarik secara umum ya, secara umum nih, ini hukum Allah itu sangat fleksibel. Fleksibel. Jangan kaku. Sebab kalau hidup kaku tuh Allah tidak mengajarkan. Allah mengajarkan fleksibel. Aturan hukum Allah begitu.
puasa misalkan. Kalau kok tidak mampu puasa ya sudah, asal alasannya jelas, sakit, perjalanan, boleh nggak puasa. Tapi diganti kan gitu ya. Oh saya juga nggak bisa diganti juga, ya sudah nggak apa-apa. Pakai bayar fidyah aja kalau nggak bisa. Nah, nih satu Allah mengajarkan fleksibel. Sholat juga fleksibel. Kalau bisa berdiri ya berdiri, kalau enggak ya sudah duduk. Kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Kalau nggak bisa berbaring ya berkedip. Kalau nggak bisa berkedip ya sudah disolatkan. Ini mengajarkan fleksibilitas dalam setiap momen. Jangan kaku. Kalau kaku tuh dipaksa bisa patah. Mengalah saja. Nah, satu apa ayat Al-Baqarah 184 mengajibkan apa hukum Allah itu fleksibel. Tapi walaupun fleksibel harus tetap dilakukan walaupun tidak di hari itu. Nah, itu ya. Dan kalau tidak bisa juga dilakukan di hari yang lain, ya sudah jangan puasa, ganti saja. Asal kewajibannya menjadi gugur, itu yang disebut dengan fidyah. Nah, bagaimana aplikasi ke anak atau kepada pasangan hidup kita? Ini kan sering jadi masalah, gitu ya. Pertama, menerapkan aturan di rumah, di kantor, itu jangan sampai jadi kaku. Karena kaku ini kalau ini bisa patah gitu. Coba kalau kaku itu kan bisa patah. Jadi itu bisa menghancurkan. Itu ya. Harus dilihat alasan kenapa dia tidak bisa. Itu ya. Harus dilihat alasan kenapa dia tidak bisa. Nah, kemudian ya sudah diganti kepada yang lain atau dialihkan kepada tugas yang lain. Nah, seperti sekarang ngantor kan ya fleksibel karena tidak memungkinkan ngantor ya sudah di rumah saja. Yang jelas setiap orang punya kapasitas, punya kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga kalau misalnya kepada pasangan kita harus A, kemudian dia tidak bisa melakukan, ya sudah kitanya berendah hati, menurunkan ego gitu kan, agar situasi bisa berjalan gitu. Mundur bukan karena kalah, tapi karena mengatur strategi gitu, untuk melesat. Ibarat anak panah tuh, anak panah kan ditarik tuh mundur. Tujuannya apa? Supaya melesat. Gitu. Bayangkan kalau busur itu tidak fleksibel, kira-kira bisa melepaskan anak panah yang cepat nggak? Enggak. Malah kan bisa patah itu. Maka ini dipentingkan satu fleksibilitas, walaupun tetap wajib ditunaikan, dialihkan. Nah, hukumnya nanti saya bahas secara rinci. Ini kan secara umum terlebih dahulu ya. Kemudian di ayat 185. Nah, boleh dibaca lagi, Pak. 185. 185. Panjang ini. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dan petunjuk yang diberikan kepadamu supaya secara umum dulu ya, 185. Allah mengulang di ayat 184. Dan itu ya. Itu apa? Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kan udah disebutkan di 184. Tapi kenapa Allah diulang lagi? Kalau barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka fa'iddatun ganti di hari yang lain. Seolah-olah, bukan seolah-olah, sebenarnya Allah ingin memberikan pesan bahwa ingin mempertegas fleksibilitas itu. Jadi bahkan Allah menyebutkan di sini
Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang Allah kehendaki itu sebenarnya kau hidup mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kau hidup susah. Ini anak saya. Allah ingin memberikan kemudahan. Nah, prinsip kemudahan ini, ya, apa sih aplikasi dalam kehidupannya? Basyiru wala tunafiru. Berilah kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Jadi di kehidupan rumah tangga, di tetangga, di jalanan gitu ya. Urusan itu jangan dibikin ribet, dibikin rumit. Gitu ya. Apalagi dengan orang-orang yang kita dekat, dengan keluarga. Ini mah urusan pecah piring sampai digaplok di zaman dulu saya waktu kecil. Mungkin sebagian ngalamin ya. Itu piring pecah aja tuh luar biasa, itu bisa tidak makan itu. Zaman dulu itu. Ya betul, Ustaz. Ya, benar ya? Ya. Iya. Nggak bagus itu. Piring pecah ya sudah, waktunya saja pecah. Kan gitu ya? Sekarang kalau masing-masing memegang prinsip gitu, menurut saya benar. Pasangan kita juga, ini menurut saya benar. Kalau masing-masing merasa benar, terus kapan kita ada fleksibilitasnya, akhirnya apa? Berseterulah, berkepanjangan. Makanya disinilah di bulan Ramadan ini kita turunkan ego. Ya sudahlah, nggak apa-apalah urusan gini, apalagi dengan keluarga gitu ya, dengan orang-orang yang kita dekat gitu ya. Insya Allah mereka diikat dengan perjanjian yang sangat kokoh di hadapan Allah, di hadapan penghulu, disaksikan oleh Allah, para malaikat, dan orang-orang yang soleh, menyaksikan mitsaqon ghalidho. Ya, kita jangan dibikin rumit, jangan dibikin ribet. Sudahlah, mengalah aja, nggak apa-apa. Udah. Apalagi hanya urusan dunia, gitu ya. Ini gini, udah ambil aja, gitu. Udah. Jadi nggak usah dibikin rumit gitu. Karena itulah hakikatnya puasa itu begitu, sampai dipertegas oleh Allah. Bayangkan, Allah itu kan kalau cerita itu bahasanya itu singkat, padat gitu ya. Tapi kenapa ada ayat-ayat tertentu yang diulang-ulang? Itu ada tujuan lain. Tujuannya diantaranya apa? Karena ayat yang diulang itu adalah ayat yang sering dilupakan dan dilanggar manusia. Coba, yang sering diulang oleh Allah ayat Al-Quran apa? Dalam surat Ar-Rahman ya. Apa tuh? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Itu diulang. Kenapa diulang? Karena nikmat itu sering dilupakan manusia dan manusia sering melanggar terhadap nikmatnya yang diberikan. Maka nikmat mana yang kau dustakan? Diulang terus. Gitu ya. Termasuk ayat apa lagi tentang Al-Quran. Allah tuh mudahkan Al-Quran itu diulang-ulang tuh. Itu ayatnya sering disebut diulang-ulang. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dalam surat 54 Al-Qamar sampai diulang 4 kali. Bunyi ayatnya sama. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Diulang sampai 4 kali. Kenapa? Karena manusia cenderung lalai kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu sudah dimudahkan oleh Allah ketimbang hadis. Hadis itu tidak ada jaminan dimudahkan, tapi Al-Qur'an dimudahkan oleh Allah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa lagi? Ini termasuk ayat yang diulang nih. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, kan di 184. Kemudian diulang lagi di 185. Nah, pengulangan itu diselipi oleh Allah dengan pernyataan apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang ingin Allah kehendaki itu sebenarnya Allah menginginkan hidup mudah. Gitu ya. Maka hukum fleksibilitas itu gitu ya. Jangan terlalu kaku. Sudah jangan dibikin ribet, jangan dibikin rumit. Sekarang kendaraan kesenggol
Daripada ribut dengan sopir, kemarin kendaraan saya lagi parkir, jelubet itu sopir angkot. Aduh. Mobil saya kan lagi diem itu. Kemudian Pak gimana nih? Ya Pak, mohon maaf saya ngantuk nih. Ya udahlah, udah Pak. Jadi minta juga mungkin lagi sulit uang kayak begini. Ya sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa, udah pergi aja saya. Gitu ya. Nah, ada orang keserempet dikit aja, aduh minta ampun itu sampai baku hantam. Emang kendaraannya jadi benar gitu. Udah nggak usah dibikin ribet, ya nggak usah bikin rumit. Ini kalau ini tertanam dalam jiwa kita, ini diantara hakikat puasa hadir Allah didik kita, diulang-ulang gitu supaya hidup kita bahagia, mudah, jangan sampai dibikin sulit. Yang mempersulit hidup siapa? Ya diri kita. Allah malah tidak menghendaki kita hidup sulit. Bahkan Allah dengan tegas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu ya. Ayat 186 sekarang. Nah, ini gambaran umum. 186 Pak Haji Waryawan. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Iya, ini luar biasa ini. Ayat 186 ini tidak bicara tentang puasa, sedikit pun. Tapi kenapa Allah simpan di urutan ayat puasa? Bahkan ayat setelahnya itu bicara tentang puasa lagi. Pertama, ini mengandung makna bahwa doa itu adalah sangat mustajab di bulan Ramadan. Sehingga ayat doa itu Allah simpan, diselipkan di antara ayat-ayat puasa. Itu satu. Yang kedua, bahwa Allah memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada orang yang berpuasa. Ya, penghargaannya gak main-main. Penghargaannya apa? Bagi orang yang melakukan puasa disebut oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi. Ibadi itu apa? Hamba-hambaku. Ini panggilan indah dari Allah. Bagi siapa? Ini bagi orang yang melakukan di ayat 183, 184, 185. Ini penghargaan, pengakuan dari Allah. Kaulah hamba-hambaku. Nah itu ya, luar biasa itu. Ibadi ini penghargaan, panggilan dari Allah yang luar biasa. Yang kedua, fa inni qarib. Hamba-hambaku yang aku itu dekat kepadamu. Bahkan sangat dekat. Fa inni qarib. Sungguhnya aku itu sangat dekat. Allah memang sangat dekat, lebih dekat dari urat leher ya kepada semua manusia. Tapi kedekatan Allah ini beda dengan kedekatan kepada seluruh manusia yang disebutkan di ayat lain itu. Ini kedekatan khusus. Makanya penghargaan tertinggi dari Allah itu pertama, Allah memanggil hamba-hambaku. Yang kedua, fa inni qarib, aku dekat kepadamu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah, yang keempat berarti ya. Yang pertama kan doa mustajab. Yang kedua, panggilan hamba. Yang ketiga, Allah menyatakan dekat dengan hamba itu. Yang keempat, Allah akan merespon, mengijabah. Kau ini sedang dekat kepadaku. Dan aku sedang dekat kepadamu. Ya, dalam kedekatan yang spesial. Maka mintalah kepada aku. Kan gitu ya? Mintalah, minta. Pengen apa kamu? Ini penghargaan luar biasa tuh dari Allah. Coba minta. Dan Allah nyatakan apa? Fal yastajibuli ujibu da'watad da'i. Aku kabulkan kalau kau minta. Ini beda ya. Ud'uni astajib lakum. Itu beda dengan ayat ini. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini gini, ada doa-doa yang harus diminta, ada doa yang tidak harus diminta. Kalau secara umum banyak yang tidak harus kita minta kepada Allah, gitu ya. Tidak mesti. Tapi Allah menawarkan secara khusus
di bulan Ramadan ini kau mintalah. Kenapa ayatnya begitu? Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan orang yang meminta kalau dia minta. Artinya kalau dia tidak minta, ya tidak dikabulkan. Ini respon yang sangat cepat dari Allah, hadiah bagi orang yang berpuasa. Nah itu ya. Nah itu tahap penghargaan tertinggi. Nah sekarang 187-nya. Ini panjang nih. Panjang. Diharamkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dengan memberi maaf padamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah padamu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu iktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah dan janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nah, ini saya sebutkan di awal bahwa awal puasa ini di tahun kedua Hijriah ya. Ini buka maghrib ya sampai isya. Kalau sudah tidur itu ada pengharaman. Tidak boleh makan, tidak boleh berhubungan, sehingga berat ini dilakukan. Maka turunnya ini. Saya bacakan ya asbabun nuzulnya. Bahwa pada bulan Ramadan orang yang berpuasa haram makan, minum, dan menggauli istrinya setelah tertidur malam hari sampai ia berbuka puasa keesokan harinya. Pada suatu ketika Umar bin Khattab pulang dari rumah Rasulullah SAW. Setelah larut malam, ia ingin menggauli istrinya, tapi istrinya berkata, saya sudah tidur. Umar berkata, engkau tidak tidur. Dan ia pun menggaulinya. Demikian juga Ka'ab berbuat seperti itu. Keesokan harinya Umar menceritakan hal dirinya kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yang bersumber dari bapaknya. Ini dalam Ibnu Katsir disebutkan begitu. Makanya kalau tidak turun ayat ini, kita berat puasa tuh. Berarti cuma 1 jam kita buka puasa. Ya, maghrib sampai isya, bayangkan. Sehingga sahabat aja nggak kuat, apalagi kita. Maka Allah menurunkan ayat ini. Uhilla lakum lailatas syam. Kalau malam nggak apa-apa, gitu kan. Jangan ditahan-tahan. Ya, biasa aja. Puasa itu juga bukan untuk menyiksa diri. Kalau berhasrat kepada istrinya, ya sudah silahkan lakukan. Kok sama-sama ibadah. Asal di malam hari, jangan di siang hari. Kan gitu ya. Nah, makanya bagusnya kalau ada yang menikah, jangan di awal Ramadan. Karena khawatir tidak kuat menahan dirinya. Gitu kalau di awal Ramadan. Nah ini, jadi surat Al-Baqarah ayat 187 ini yang disebut dengan teori limitasi ya. Limit itu apa? Batas, pembatasan. Bahwa orang melakukan sebuah buah perintah itu pasti ada batasnya untuk melakukan. Allah tidak memaksa kecuali kalau dia mampu melakukannya. Makanya turun hukum ini, ayat ini untuk meyakinkan bahwa Allah sangat fleksibel. Kalau nggak kuat ya sudah, Allah turunkan ayat ini sehingga boleh malam hari makan, minum, berhubungan suami istri dan lain-lain. Tapi ditegaskan ada aturannya yang detail. Jadi puasa ini sangat detail disebutkan di dalam Al-Quran, aturan hukumnya itu. Kalau yang lainnya mah kan nggak detail. Coba aturan tentang sholat, itu nggak sedetail aturan puasa. Gitu ya. Apa yang detail lagi? Ayat-ayat tentang paroid itu detail juga tuh oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran. Karena terkait dengan harta. Nah termasuk puasa. Ayat haji, kita sudah haji umroh. Apakah detail nggak aturannya di dalam Al-Quran? Tidak. Perintahnya wa atimul hajja wa umrata lillah, hanya itu aja. Bagaimana rukun, wajib, itu nggak disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis. Kan itu ya.
Tapi puasa itu detail. Makanya nyaris tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang puasa ini. Kenapa? Karena Al-Quran yang mendetilkan hukum-hukum puasa ini. Nah terakhir Pak 188 sebelum Nana jawab. Nih, saya gambaran umum dulu ya. Ya. Dan jangan sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini terkait harta. Apa hubungannya harta dengan puasa? Kan itu ya? Ya. Tapi Allah sengaja bahwa diurutkan ayat-ayat puasa itu, nah diujungi dengan ayat tentang harta. Di ayat 188. Ini evaluasi. Bahwa hasil dari pelaksanaan puasa itu adalah harus ada dampak kepada bagaimana sikap kita kepada harta. Gitu ya. Bagaimana memperolehnya, bagaimana menafkahkannya. Makanya di sini uraiannya menjadi sangat komprehensif. Nah sehingga orang yang puasa tapi pelit, ini tidak sukses puasanya. Gitu ya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan di bulan Ramadan bagaikan angin menafkahkan hartanya itu. Kenapa? Karena sangat terkait erat puasa itu dengan harta. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Di bulan Ramadan masih curang kan, orang udah kebangetan. Gitu ya. Nah, sehingga kalau saya simpulkan sebelum bertanya jawab, dari ayat 183 sampai 188, kalau lihat ujung dari setiap ayat itu, pertama, di ayat 183 ada ujungnya la'allakum tattaqun. Ini puasa, agar kalian bertakwa. Yang kedua, di ayat 184, ujungnya apa? In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui, artinya puasa ini mengajarkan agar kita cerdas dalam kehidupan, cerdas dunia akhirat. Itu tujuan puasa juga, agar kita bikin hidup cerdas. Kemudian di ayat 183, 184, 185. di ayat 185 ujungnya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, itu tuh. 186 la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran hakiki. Ada rasyid. Rosyada itu kebenaran yang hakiki. Itu rosyada. Yarsyudun. Kebenaran yang dibimbing oleh Allah. Itu tujuan puasa juga. Kemudian di 187, ujungnya apa? La'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa. Diulang. Kalau 183 la'allakum tattaqun, tapi di 187 la'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa. Kemudian di 188 Allah menyebutkan ini larangan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Puasa sukses, evaluasinya kau jangan makan harta haram, jangan makan dengan cara yang batil. Itulah di antara target-target puasa. Jadi bukan la'allakum tattaqun saja, ada target-target yang lain sesuai dengan urutan ayat yang disebutkan di Al-Baqarah 183, 188 sampai 188. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, teman. Ini baru gambaran umum ya. Ya, kalau ada yang boleh interaktif dibuka di mute-nya dibuka. Unmute ya. Kalau ada yang mau, silakan. Saya unmute semua ya.